Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Terima kasih kawan-kawanku seperjuangan. Saya Latif Ghazali akan menjadi moderator dalam presentasi dari kelompok kami. Ada saya Latif Ghazali, kemudian ada Aulia Nurul Aini. Insya Allah kita akan mempresentasikan terkait dengan organisasi profesi keguruan, tantangan dan manfaat dalam pengembangan karir. Selanjutnya mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat diikuti dan silahkan dicermati. Baik, sebagai pengantar teman-temanku, dalam makalah yang kami sajikan, insya Allah ada pembahasan terkait dengan 4 hal. Yang pertama organisasi profesi, kemudian ada pengembangan profesi keguruan, kemudian ada tantangan guru dalam mengembangkan profesinya, dan yang terakhir manfaat pengembangan profesi. Nah, silahkan bisa terlebih dahulu dibaca-baca dan diingat-ingat pembahasan yang sudah ada di makalah, kemudian nanti bisa kita cermati bersama-sama di slide PPT yang kami sajikan di slide selanjutnya. Berlanjut pada slide pembahasan organisasi profesi. Di slide ini kami akan menyajikan terlebih dahulu pengertian atau definisi dari organisasi menurut para ahli. Ada 3 pendapat yang kami ambil. Dari ketiga tersebut terdapat persamaan bahwasanya organisasi itu diartikan sebagai suatu perkumpulan orang yang ingin mencapai tujuan bersama. Namun, ketiganya mempunyai penekanan yang berbeda. Menurut Stoner, organisasi itu merupakan perkumpulan orang yang di dalamnya mempunyai peran dan fungsi yang berbeda. Kemudian menurut James, organisasi itu merupakan perkumpulan yang nantinya akan menghasilkan komunikasi, pola hubungan yang nanti akan saling berinteraksi satu sama lain. Sedangkan menurut Chester, organisasi itu diartikan entitas perwujudan sistemik yang akan menjalankan aktivitas yang telah disepakati oleh anggota dari suatu organisasi. Di slide selanjutnya kami akan menyampaikan pengertian secara singkat terkait dengan profesi, yaitu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian seseorang dan didapat melalui adanya proses pendidikan. Dari beberapa pengertian organisasi kemudian profesi yang sudah kami sampaikan melalui PPT ataupun makalah, maka kami menarik kesimpulan ada 3 hal yang perlu dicermati terkait dengan pembahasan organisasi profesi. Yang pertama, pengertian organisasi profesi keguruan merupakan sebuah wadah perkumpulan orang-orang yang memiliki suatu keahlian dan keterampilan mendidik yang nanti akan dipersiapkan melalui proses pendidikan, latihan yang relatif lama serta dilakukan dalam lembaga yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, organisasi profesi keguruan memiliki tujuan untuk mempertinggi kesadaran sikap, mutu, dan kegiatan profesi guru serta meningkatkan kesejahteraan guru. Kemudian yang ketiga, organisasi profesi keguruan berfungsi sebagai pemersatu seluruh anggota profesi dalam kiprahnya menjalankan tugas keprofesiannya dan memiliki fungsi untuk meningkatkan kemampuan profesional profesi keguruan. Dari 3 hal ini kami cukupkan dalam pembahasan organisasi profesi. Berlanjut pada pembahasan selanjutnya yaitu pengembangan profesi keguruan. Dalam serat pengembangan profesi keguruan ini terdapat pengertian, kemudian ada tujuan dan pihak-pihak yang akan mendukung dari pengembangan profesi keguruan. Terkait dengan pengertian, pengembangan profesi guru ini kami artikan sebagai suatu usaha ataupun kegiatan yang meningkatkan kualitas kompetensi guru. Tentunya guru diharapkan lebih profesional agar nanti bisa
mendidik dan memberikan pengajaran yang sesuai dengan tuntutan zaman. Maka fungsi dari pengembangan profesi keguruan itu tadi diharapkan betul-betul memberikan penjagaan atau penyesuaian kompetensi profesi guru itu dengan zaman yang semakin modern. Maka dari itu, dari pengembangan profesi keguruan ini memerlukan pihak-pihak yang mendukung, yaitu pemerintah, kemudian ada satuan pendidikan, perkumpulan guru, dan tentunya dari pribadi masing-masing guru. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai tantangan guru dalam mengembangkan profesinya. Sebagai seorang profesional, guru sudah seharusnya memiliki kapasitas yang memadai untuk melakukan tugas membimbing, membina, mengarahkan, dan menanamkan nilai moral serta karakteristik kepada peserta didik. Namun demikian, kita tahu bahwa saat ini begitu banyak tantangan yang dihadapi oleh guru dalam usaha melaksanakan tugasnya. Seiring dengan karakteristik abad ke-21 ini, maka guru juga harus menghadapi tantangan masyarakat global. Tantangan guru profesional untuk menghadapi masyarakat pada abad ke-21 ini dapat dikategorikan menjadi tantangan yang bersifat internal dan tantangan yang bersifat eksternal. Berikut yang merupakan tantangan internal yang dihadapi oleh guru profesional. Yang pertama yaitu penguatan nilai kesatuan dan pembinaan moral bangsa. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa saat ini Indonesia sedang mengalami krisis moral yang diakibatkan dari pengaruh iptek dan globalisasi, yang berakibat pada pergeseran nilai-nilai moral yang ada dalam masyarakat Indonesia. Maka sudah seharusnya pendidikan berupaya menanamkan nilai-nilai moral kepada peserta didik. Maka dari itu, guru sebagai penjaga nilai-nilai moral harus mampu memberikan kesadaran kepada generasi muda akan pentingnya nilai moral dan etika peserta didik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, ada pengembangan nilai-nilai demokrasi. Dalam hal ini, guru sebagai bagian yang tak terpisahkan dari proses pendidikan memiliki tantangan, yaitu bagaimana membantu dan mengembangkan diri peserta didik agar menjadi manusia yang tekun, kreatif, kritis, dan produktif. Yang selanjutnya atau yang ketiga ada fenomena rendahnya mutu pendidikan. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa mutu pendidikan di Indonesia masih sangat rendah, maka dari itu untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas, diperlukan pendidikan yang bermutu dan berkualitas. Dan kunci utama dari upaya meningkatkan mutu pendidikan adalah kualitas dari seorang guru. Semakin berkualitas seorang guru, maka ia akan melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas pula. Dengan demikian, maka pendidikan di Indonesia akan semakin bermutu. Yang selanjutnya yaitu mengenai tantangan eksternal yang dihadapi oleh guru profesional. Kecenderungan kehidupan pada era globalisasi adalah keterbukaan dan memiliki dimensi global. Kehidupan global yang terbuka, kompetitif, dan canggih tentu saja membutuhkan manusia yang berkualitas dan dapat bersaing dalam ranah global. Dalam melakukan persaingan, sangat diperlukan kualitas individu yang kreatif dan inovatif. Kemampuan individu yang demikian hanya dapat dibentuk melalui sistem pendidikan yang kondusif dengan menghadirkan guru yang profesional di dalamnya. Maka dari itu, tantangan bagi guru profesional dalam menghadapi globalisasi adalah bagaimana guru mampu memberi bekal kepada peserta didik ilmu pengetahuan, teknologi, juga menanamkan sikap disiplin, kreatif, inovatif, dan kompetitif. Dengan demikian, maka peserta didik akan mampu bersaing dalam ranah global. Yang selanjutnya yaitu manfaat pengembangan profesi keguruan. Jadi ada 3 manfaat dalam pengembangan profesi keguruan ini. Yang pertama yaitu terjaga keprofesiannya. Pengembangan dan peningkatan profesi guru dilakukan dalam rangka menjaga agar kompetensi keprofesian guru tetap sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin modern ini.
Yang kedua yaitu terjamin dan terdukungnya keberadaan guru. Pembinaan serta pengembangan karir juga memberikan jaminan bagi guru untuk terus berproses mencerdaskan bangsa. Pembinaan dan pengembangan tersebut meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan juga promosi. Lalu, manfaat yang terakhir atau manfaat yang ketiga adalah variasi dalam pengembangan profesi. Jadi, pengadaan pembinaan dan pengembangan karir profesi keguruan dengan model program yang variatif akan memberikan ruang bagi guru agar semakin kreatif dan dalam mengembangkan kompetensi yang dimilikinya. Nah, itu tadi manfaat dari pengembangan profesi keguruan. Nah, demikian yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai materi organisasi profesi keguruan, yaitu mengenai tantangan dan manfaat dalam pengembangan karir. Apabila terdapat banyak kesalahan dalam menyampaikan materi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.